Saudara-saudari terkasih, ada teman-teman saudara yang bertanya, bagaimana cara mengatasi kekecewaan ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau doa-doa kita tidak dikabulkan? Pertama, segala-galanya berawal dari keinginan. Karena menginginkan sesuatu, kita berusaha mencapainya. Dan itu bagus, karena dari situlah muncul perkembangan. Kita menghendaki sesuatu, dan biasanya yang kita kehendaki itu yang baik menurut kita. Tetapi juga, penderitaan itu berawal dari keinginan juga. Yaitu kita merasa kecewa ketika yang kita inginkan tidak bisa kita dapat. Entah itu pekerjaan yang bagus, pangkat yang tinggi, atau juga kekasih hati yang kita damba-dambakan. Maka perlu kita melihat untuk mengatasi dan juga menjawab bagaimana perasaan kita seandainya keinginan kita tidak terpenuhi. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa seringkali keinginan kita tidak sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita. Maka, untuk mengetahui apakah yang kita inginkan sungguh-sungguh baik untuk kita perlu bertanya. Yang pertanyaan pertama adalah, apakah kita sungguh-sungguh membutuhkan yang kita inginkan itu? Yang kedua, apakah sungguh bermanfaat bagi kita? Yang ketiga, apakah sungguh-sungguh bermanfaat bagi banyak orang? Nah, ini yang seringkali lupa kita pertanyakan. Karena pada dasarnya kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk banyak orang. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, apakah yang kita inginkan sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi Tuhan? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya positif, berarti memang yang kita inginkan itu baik, berkenan, dan pasti Tuhan akan memberikan, pasti. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Kalau tidak dikabulkan, tidak diinginkan, kita perlu melihat dan kemudian berdoa dan kemudian meneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Karena tidak semua yang kita inginkan itu baik. Kita tidak sepenuhnya mengetahui apa yang kita inginkan, mengetahui yang baik untuk kita dan untuk banyak orang. Tuhan Yesus sendiri menangisi kota Yerusalem. Ketika melihat Yerusalem, dan Yesus kemudian menangis. Yerusalem, Yerusalem, seandainya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Kita juga seringkali menginginkan sesuatu yang tidak perlu bagi damai sejahtera kita. Maka kalau tidak dikabulkan, kita perlu langkah iman. Nah, disinilah langkah iman dibutuhkan. Yaitu percaya kepada Tuhan, kalau yang kita inginkan baik, pasti Tuhan akan mengabulkan. Kalau tidak, pasti ada yang tidak kita ketahui, yang mungkin akan mencelakakan kita. Menurut kita baik, tapi belum tentu menurut Tuhan baik. Contohnya, kita ingin naik pangkat. Wah, itu baik, karena kemudian bisa mendapatkan rasa hormat, tetapi juga bisa mendapatkan berkat yang berguna bagi saya dan keluarga. Baik semua. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh naik pangkat. Bisa jadi kemudian godaannya lebih tinggi, lebih banyak, lalu kita jatuh dalam dosa. Bisa jadi. Maka kalau tidak dikabulkan, jangan kecewa dulu. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan, keinginan kita tidak tercapai adalah hal yang terbaik
yang diberikan Tuhan untuk kita. Maka kita bisa bersikap tetap percaya dan penuh syukur kepada Tuhan. Salah satu bahaya dari menginginkan sesuatu adalah melupakan berkat-berkat yang sudah ada. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, jangan lupa mensyukuri apa yang sudah kita punya, sehingga kita tidak melupakannya. Dan ketika harapan kita tidak terpenuhi, kita tidak terlalu kecewa, karena dasarnya masih tetap ada rasa syukur. Kalau kita menginginkan pasangan hidup, tetapi ternyata apa yang kita inginkan, pasangan yang kita harapkan, tidak juga kita dapatkan, malah dengan orang lain. Jangan kecil hati. Sekali lagi di sini harus ada iman. Berarti memang dia bukan pasangan yang tepat untuk kita. Mungkin menurut kita baik, tapi menurut Tuhan mungkin tidak baik. Dan jangan kecil hati. Jangan putus asa, jangan patah hati. Kalau kita mengharapkan pasangan, seseorang menjadi pasangan kita, dan ternyata dia tidak tepat atau dia memilih orang lain, jangan kecil hati. Jangan merasa bahwa saya ditolak, saya merasa putus asa, saya merasa tidak ada harapan. Jangan. Kita perlu menanamkan dalam diri sendiri, rugi dia kalau tidak dapat saya. Karena dia belum tahu siapa saya. Harusnya begitu. Karena kita mempunyai kepercayaan di dalam Tuhan. Tetapi di luar dasar itu semua, kita perlu belajar yang namanya membedakan roh atau discernment. Supaya kita bisa mengetahui yang kita inginkan ini baik, atau nampaknya baik, atau sungguh-sungguh baik. Itulah proses discernment, proses pembedaan roh. Supaya yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau semua yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah, pasti terpenuhi, pasti terkabul. Selain itu, kalau seluruh yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita bisa seperti Bunda Maria, menjadi imakulata, tanpa noda dosa. Karena yang kita inginkan tidak ada yang egoistik, semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Dan karena itu kita tidak pernah akan jatuh dalam dosa. Maka kita perlu hati-hati dengan yang kita inginkan sendiri. Jangan-jangan kita menginginkan yang justru akan mencelakakan kita. Seperti misalnya contohnya, serangga malam. Kalau kita menyalakan lilin, ada cahaya, serangga malam itu pasti akan berputar-putar dan akhirnya akan masuk ke dalam api. Karena api itu, cahaya itu begitu memikat bagi serangga malam. Meskipun apa yang memikat bagi sang serangga itu adalah kematiannya. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu, mengharapkannya sedemikian rupa, sehingga kita mencurahkan seluruh perhatian dan isi hati kita untuk yang kita inginkan itu, tetapi ternyata yang kita inginkan itu justru membawa celaka bagi kita. Di sini perlu pembedaan roh, di sini juga perlu iman. Kita perlu mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, Dia tahu apa yang baik bagi kita. Sementara kita tidak sungguh-sungguh mengetahui bahwa yang kita inginkan itu sungguh baik. Mungkin menurut kita baik, tetapi dalam keterbatasan kita bisa jadi ada bahaya, ada ancaman di belakang yang kita inginkan itu yang tidak kita ketahui. Maka kita perlu percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita sangat bijaksana. Jangan khawatir, yang kita terima dari Tuhan pasti yang terbaik. Buktinya apa? Iman kita. Disinilah langkah iman dibutuhkan. Tidak semuanya bisa kita dekati dengan akal budi. Ada yang harus dengan akal budi, ada yang harus dengan iman. Dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.